Ya, anak-anak. Jadi setelah kita mempelajari barusan, mempelajari tentang gaya berada di sekolah baru, maka saya ingin bertanya kepada anak-anak semuanya tentang yang saya kasih layanan tersebut, tentang cara belajar di sekolah baru. Kalau menurut Pak Firman, saya mau tanya, jadi pengertian belajar itu apa kalau menurut Pak Firman? Belajar itu definisinya apa pengertiannya? Belajar itu sebuah proses, Pak, dari nggak tahu menjadi tahu, Pak. Bagus, cerdas. Cerdas Pak Firman. Mas Kasih, Firman, Mas Pak. Firman. Iya, terus kalau Kiki bagaimana? Kalau Kiki belajar, arti belajar menurut Kiki apa? Kiki sambil nyemil itu, Pak. Oh iya, Bolvin saja kalau gitu. Pengertian. Saya, Pak. Iya, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Alvin, sekarang tolong anakku Alvin tolong pengertian belajar itu apa kalau menurut Nak Alvin? Belajar itu perubahan, Pak, dari nggak tahu menjadi tahu, dari yang sikapnya baik, dari sikapnya kurang baik menjadi baik, dari yang perilakunya salah menjadi benar. Seperti itu, Pak, menurut saya. Oh, bagus. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya gimana, Pak Abu? Contohnya belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Saya Pak mungkin Pak mau menambahi Pak. Tahu Pak. Nah, ya. Monggo. Ya, dari tidak tahu menjadi tahu itu kan sama kayak itu Pak. Tadi saya tidak tahu pengertian belajar apa. Akhirnya sekarang saya mengikuti pelajarannya Pak Abu, jadi tahu pengertian belajar apa. Nah, seperti itu. Akhirnya kan berarti saya belajar Pak. Itu ya. Bagus, ya. Bagus. Nah, selanjutnya. Dapat hadiah Pak. Kenapa? Dapat hadiah. Saya kan jawab. Oh iya, nanti saya kirim pentulnya. Berikan pentulnya. Dapat hadiah sapi nanti. Terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya yaitu saya pengen tahu tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam belajar. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam belajar itu apa saja menurut Nak Turmudi? Faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang mempengaruhi belajar, Pak. Iya. Faktor internal dan eksternal, Pak. Ya, terus. Internal dan eksternal. Kalau eksternal itu lingkungan, Pak. Jadi lingkungan itu, umpamanya saya di lingkungannya yang ramai, saya enggak bisa, Pak, konsentrasi belajar. Harus di sepi, kayak di kuburan, gitu saya bisa. Ya, bagus. Terus selanjutnya saya pengen tahu aktivitas yang kamu pahami dari belajar di sekolah. Mas Bahur, Nak Mas Bahur, tolong ya, apa yang kamu pahami dari aktivitas belajar di sekolah? Itu Pak, aktivitas belajar itu kita mempelajari mulai dari sikap, perilaku, kemudian pengetahuan. Jadi kita belajar IPA gitu Pak ya, sambil praktek, biologi, itu dapat ilmu, dapat ini juga pengalaman gitu Pak. Kalau menurut saya Pak, saya kan gitu biasanya belajarnya Pak. Bagus, 100, bagus. Pinter, cerdas. Tadi dapat nilai berapa Pak? 100, Bu Alvin. Jenius. Cerdas. Saya berapa Pak? 100 juga. Cerdas murid. Jangan 100. 90 berapa? Kalau 100 nanti sempurna. Kan kesempurnaan hanya milik Allah, Pak. Hanya milik Allah. Iya, tapi jawabannya sudah bagus. Jadi anggap saya kasih 100. Iya, terima kasih, Pak. Kesempurnaan hanya milik Allah, Pak. Betul, Pak. Iya. Iya, enggak apa-apa. Biar semangat saya kasih nilai 100, biar semangat belajarnya. Terus untuk cara belajar di rumah yang baik itu bagaimana? Cara belajar yang baik di rumah itu bagaimana? Bu Anissa, Nak Anissa silakan. Iya Pak, cara belajar yang baik. Ya, cara belajar yang baik di rumah itu bagaimana?
Iya, kita harus bisa mengatur jadwal, Pak. Terus kita bisa mengulang pelajaran yang sudah diberikan guru di sekolah. Bisa dengan cara menghafal, seperti itu, Pak. Kalau berkaitan dengan pelajaran matematika, IPA mungkin harus bisa dipraktekkan, Pak, ya. Soalnya kan berkaitan dengan rumus, seperti itu harus perlu banyak latihan juga. Itu kalau menurut saya, Pak. Ya bagus, cerdas. 100. Nilai 100. Iya, memang pintar, bagus. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, yaitu cara menghafal yang baik itu bagaimana kalau menurut Firdi? Kalau Firdi, ya Bu, kalau menurut Firdi, nah, cara menghafal yang baik itu seperti apa? Dengan mengatur waktu untuk menghafal, terus sering menghafal. Terus kalau ada kalimat yang sulit itu sering diulang-ulang, apalagi kalau kalimat bahasa Latin, bahasa luar negeri, luar Jawa, luar benua gitu, Pak. Terus kalau misalnya kayak gitu harus cari suasana yang tenang gitu, Pak. Ya bagus, cerdas, 100, bagus. Terus kalau menurut Bu Sugiyati, cara menghafal yang baik itu bagaimana, Bu Sugiyati? Mbak Sugiyati? Kalau menurut ya, cara menghafal yang baik itu menurut Nak Sugiyati ini bagaimana? Kalau menurut cara saya, baik. Kalau menghafal yang baik itu biasanya saya itu lakukan pada saat baru bangun tidur, Pak, setelah sholat subuh. Nah, itu kan pikiran kita masih kosong. Nah, itu untuk menghafal biasanya, Pak, dengan cara membaca berulang-ulang seperti itu. Kemudian difahami, baru nanti akan hafal dengan sendirinya. Seperti itu metode saya, Bapak. Bagus, pintar. Kalau menurut Kiki bagaimana menurut Kiki? Cara menghafal yang baik itu bagaimana kalau menurut Kiki? Silakan Kiki. Menghafal yang baik itu ya diulang-ulang, Pak, dibaca terus-menerus. Jadinya kalau kita terbiasa baca terus-menerus, nanti lama-lama kita hafal, Pak. Setuju. Bagus. Ya, bagus. Saya kira murid-muridku sudah pintar, jenius, brilian. Jadi pasti dong, Pak, muridnya Pak Abu. Iya. Jadi oke, sip. Jadi untuk layanan hari ini saya cukupkan. Jadi kita akhiri dengan doa. Oke, Pak. Tolong dipimpin. Siap. Tolong dipimpin doanya sama Mas Turmudi. Nah, Nak Turmudi, silakan pimpin doa untuk menutup pelajaran ini, layanan ini. Silakan. Berdoa mulai. Selesai. Oh, cepat sekali doanya. Iya, Pak. Doanya Al-Fatihah. Oh iya. Yang penting itu alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oh ya. Ya, saya kira cukup untuk layanan klasikal untuk layanan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih semuanya kepada anak-anakku semuanya. Ya. Jadi kalian ini memang hebat, bagus. Saya akhiri dengan ucapan salam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah semuanya.